Ma, ada. Hah? What is this? Hah? Apa itu? Oh ini poster pemberontakan PKI Madiun 1948. Apa itu? Nah, jadi pemberontakan PKI Madiun 1948 ini yaitu konflik bersenjata antara pemerintah Republik Indonesia dan juga pihak oposisi. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI Madiun ada 4 poin. Yang pertama, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, terbentuknya Front Demokrasi Rakyat atau yang disebut FDR. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, kedatangan musuh dari Uni Soviet. Allahu Akbar. Dan yang terakhir adalah kritik terhadap kebijakan kabinet Hatta. Diakibatkan penandatanganan persetujuan Renville dianggap terlalu menguntungkan pihak Belanda dan Amir Syarifuddin sebagai yang menandatangani persetujuan tersebut. Karena pada saat itu Amir merupakan Perdana Menteri, sedangkan isi dari perjanjian Renville yang merugikan Indonesia. Maka Amir Syarifuddin dianggap bertanggung jawab terhadap kerugian Indonesia. Karena dianggap merugikan Indonesia, Amir dicopot dari Perdana Menteri, akibatnya beliau menjadi pihak oposisi. Yang belum tahu, oposisi adalah pihak yang melawan pemerintah. Nah, untuk memperkuat posisinya, Amir Syarifuddin membuat Front Demokrasi Rakyat atau FDR yang didukung oleh organisasi komunis dan sosialis. Lalu ada kedatangan Musso dari Uni Soviet. Musso itu adalah tokoh komunis Indonesia yang terlibat dalam pemberontakan PKI pada tahun 1926. Nah, pada 11 Agustus 1948 datang ke Indonesia. Kedatangan Musso itu membuka jalan baru karena Musso menginginkan agar dibentuknya kerjasama yang dipimpin oleh kaum sosialis dan kaum komunis untuk menantang politik Indonesia. Oleh karena itu teman-teman, organisasi sosialis dan komunis melebur jadi satu dalam PKI, termasuk FDR. Yang tadinya FDR itu beranggotakan PKI, nah sekarang ini PKI berunsur dan beranggotakan FDR. Nah, aksi pemberontakan PKI Madiun yang pertama adalah melancarkan propaganda anti pemerintah, lalu yang kedua mengadakan pemogokan kerja bagi buruh di perusahaan, dan yang terakhir, yang ketiga melakukan pembunuhan. Astagfirullahalazim. Selanjutnya, strategi PKI dan FDR. Yang pertama, ada akan menarik pasukan komunis yang bergabung dalam TNI. Itu tujuannya untuk melemahkan TNI. Yang kedua, memindahkan pasukan komunis ke daerah yang strategis. Yang ketiga, membentuk tentara rakyat agar persiapan pengambil alihan itu kalau ada perang bisa melawan. Pada aksi pemberontakan PKI Madiun, Musso memproklamasikan berdirinya Republik Soviet Indonesia pada tanggal 18 September 1948 yang bertujuan untuk meruntuhkan negara Republik Indonesia. Dengan menggunakan radio Gelora Pemuda, PKI berusaha menarik simpati rakyat. Musso juga berusaha menjelekan, memperlemah wibawa pemimpin Republik Indonesia. Lalu, pemerintah Republik Indonesia menanggapinya dengan secara tegas, yaitu mengajak rakyat untuk memilih Soekarno-Hatta atau Musso. Nah, tapi rakyat Indonesia masih memilih Republik Indonesia dengan pemimpin Soekarno-Hatta. Sampai di akhir pemberontakan PKI, yang pertama ada Kolonel Gatot Subroto berhasil mengamankan Surakarta dan sekitarnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang kedua, penyerangan Madiun yang dipimpin oleh Kolonel Sadikin dan Kolonel Sungkono. Yang ketiga, Kolonel Nasution menggantikan Jenderal Sudirman yang sedang sakit untuk pemimpinan deklarasi penumpasan pemberontakan PKI. Dan yang terakhir, tanggal 30 September 1948, Madiun berhasil direbut kembali oleh TNI. Tepuk tangannya guys. Nice. Dalam operasi itu, Musso berhasil ditembak mati sedangkan Amir Syarifuddin dan para PKI FDR ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.
Oke, jadi kesimpulannya, jatuhnya kabinet Amir Syarifuddin membuat Amir menjadi pihak oposisi dan membentuk FDR yang awal mulanya muncul musuh serta pemberontakan PKI. Lalu berhasil direbut kembali kota Madiun pada tanggal 30 September 1948 dengan tewasnya musuh ditembak mati serta ditangkap Amir Syarifuddin beserta para tokoh PKI dan mereka dijerat hukuman mati. Tamat guys.